kita duduknya kayak lagi mau dimediasi ya. Ya serius sih. Kayak lagi mau dimediasi. Ini pengacara. Ya kan? Loh kalau kita dengan binatang suruh belajar, apa yang dilakukan? Ambil pelajaran. Ya masa ngambil pelajaran dari seorang John yang katanya tatoan dan pakai kalung, pakai anting, nggak ada yang bisa gua ambil. Banyak lah yang bisa gua ambil. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to, mix a couple tracks. Ibu, halo, apa kabar? Sehat selalu ya, Bu. Makasih Bu. Oh, keluarga tapi masih. Makanannya enak-enak. Masih. Ini tempat jajanan. Tempat jajanannya enak-enak di situ. Saya kemarin dapat info dari Pak Maci di Cirende ya. Apa? Cinere ya? Enggak, jadi rumah model ini apa Belanda gitu 7.000 kayaknya. Berarti lebih gede dari ini dong. Lebih gede, oh 7.000 mah gede. Ini 4.000 loh, Ci. Coba lu ingat-ingat lebih gede sini apa? Tanahnya lebih gede mana? Enggak lebih gede ini waktu di foto kan. Video itu, enggak lah, paling cuma itu 1.000 kali, Ci. Dijual murah. Kayak tanya ke dia, pindah ya, enggak sini aja udah. Tapi Cirende masih enak. Cinere. Aku luar. 85. Lah sama, kita bertiga. 85 April. 85. Mau 40 dong, April. Mau 40, nggak usah dipikirin. Kalau ditanya umur, nggak tahu lupa. Kan dia kan, muka kita masih awet. Iya. Iya kan? Yang penting wajahnya kayak 18 tahun lah ya. Ini udah tuh, ya ampun, jadi aku panggil aja dia lo aki-aki gitu. Jadi anak-anak bilang, ayah tuh udah tua, kalau mami muda terus ya. Jadi dia ngomong kita tua dong. Itu harus kalau Tapi Ganggu malam-malam, Bang. Ah. Kayak gini suasana nih, gue berdua, sarungan, Duduk di gue depan. bilang sama April, kok kita kayak orang tua Bogor ya? Lu bayangin ya, kopi, Iya, kopi hitam, rokok. Aku gua gini, ngobrol. Kok gua kayak orang tua Bogor. yang udah gara-gara kerjaan. Iya bener, udah kayak menikmati udah tua banget. Tapi enak loh, anginnya tuh semili. Iya. Berapa hari ini nih ya, tiap hari Minggu. Ini hari Minggu ya? Oh. San Mori, terus gue bilang gini, ngapain San Mori? Lu muter aja sendiri tuh depan rumah. Iya, udah males dia. Tapi salah satu keluarga panutan kita ya sayang ya. Jauh lah, Bang. Enggak maksudnya dalam rumah tangganya akur selalu ya kan. Ya kan abang nggak lihat. Persoalannya kan karena nggak tahu itu. Berarti sama kayak kita ya. Berantemnya tiap hari ya. Kalau udah marah kan gengsinya gede. Oh iya. Oh, jangan kata kalah, seri yoga. Jangan kalah Bang, seri Tenang. yoga dia. Tenang Ustadz. Ada Berarti chance. gini Ustadz. Ustadz sama saya insya Allah masuk surga langsung. Masya Allah, amin. Karena apa? Di dunia udah disiksa. Di dunia udah disiksa sama istri kita. Saat gua COVID Bang kemarin, gua tuh sama kayak lu deh, gua laki-laki nggak pernah mau kasih tahu berapa sisa uang gue. Dan dia memang nggak pernah mau tahu. Dan dia nggak pernah tahu berapa duit gue. Sama. Dia nggak bodo amat, nggak pernah nanya juga. Ketahuan dia nggak punya duit saat emak gue mau beli obat yang suntik tuh gula. Oh. Apa sih namanya? Di Lupa lah. suntik Ya, itu, insulin. Ya. Nah, waktu itu kan harusnya kalau pakai gosen kan langsung nyampe. Ini udah 3 hari mak gue nanya, Cok, mana obat gua? Nggak datang. Covid sampai ngerasain nggak ada duit. Justru Allah. awalnya Bang. Ya Allah. Singkat cerita, dia dengar. Kenapa Bi? Enggak emak. Iya emak, kenapa? Itu obat. Iya kenapa obatnya? Belum sampai. Iya masa nggak sampai? Kan lu bisa pakai gosen. Belum beli. Kenapa? Gua nggak ada duit. Ya Allah. Aduh. Serius itu? Dari situ baru dia bilang, Bang, gua ada duit tuh. Lu pakai berapa aja maunya lu. Kan dia kan jualan kan, jualan. Dia kumpulin, dia tabungin. Akhirnya gue pinjem. Dia bilang, jangan minjem. Enggak, gue pinjem. Kalau gue pinjem, Allah tahu gue punya beban.
Karena gue harus ganti utang lo. Subhanallah. Mungkin ceritanya sama kali sekian bulan kayak lo tuh bang. Bulan November, disitulah gue bisnis rokok itu. Ya Allah, berarti bener tadi itu dalam kondisi susah nggak pernah kita. Enggak, kalau Betawi Dia nggak kasih begitu. semuanya bang, nih duit gue nih lo pakai terserah. Ya Allah Dia merinding. nggak tahu kita kerja jualan tiap hari lagi, dia nggak tahu. Duitnya aja pakai. Disimpan semua kan. Kalau makan kan dari gua kan, kepala rumah tangga kan. Iya. Nah, tapi Untuk hasil beli dia kan- barang-barang yang ini nggak penting pelit ya, kesannya agak pelit ya Betawi ya. Ah sayang ah. Tapi untuk yang kayak gitu, pakai dah duit gua. Urusan ini kan rumah tangga. Iya. Gua bilang gua janji gua ganti, kata dia, jangan, gak usah kamu ganti. Enggak, gua harus ganti. Kenapa? Karena Allah tuh janji lewat nabinya, gua bilang gitu. Siapa orang berhutang niat bayar, Allah akan temenin sampai lunas. Masya Allah, Masya Itu Allah. janji Nabi gue Iya, bilang. iya. Dan gue harus lakuin itu sama lu supaya Allah temenin gue. Gimana cara ngelunasin utang gue ke lu? Jadi ketika kita niat, Allah kan niatnya ke hati ya. Jadi niat kita mau bayar itu dikasih aja jalannya. Asal Dan mau utang tuh 1 M lebih sama dia bang. hebat, mah mirip ternyata mah. Kisahnya hampir mirip sama kita perjalanannya. Ibarat kayak bola basket itu bener-bener dipental gini untuk melejit ini. Kita abang nggak punya. Dijejaknya parah banget berarti. Adik nggak punya Anak bang. satu-satunya? Satu-satunya. Iya. Mau kemana nggak? Saya Laki. laki satu-satunya, tapi sama kakak saya juga orang nggak punya, adik saya juga nggak ada, kita nggak, maksudnya nggak bisa noleh kemana-mana, nggak bisa noleh kemana-mana, udah hampir mirip bener-bener sama Ustadz. Tapi petarung bener hebat. Pas COVID saya sendiri di rumah, dia kan saya ungsiin. Jadi waktu itu kita diskusi nih bang, sama April. Nih emak sama ayah udah kena COVID, mau gimana? Saya cuma bilang, jangan pernah keluarkan dia dari rumah ini. Terus kau keluar dari rumah ini sama anak-anak, bawa mbak-mbak, Cari tempat. terserah. Mau ngontrak, mau di hotel, mau di mana, terserah. Tapi jangan pernah keluarkan 2 orang ini dari rumah ini. Sebagus apapun kamu tempatkan ayah dan emak, akan terasa diusir dari rumah ini. Kau yang keluar, saya bilang. Biarkan di rumah ini. Saya rawat tuh bang tiap hari tuh. Emak saya, bapak saya suapin, saya beliin makanan, saya beliin obat, vitamin segala macam. Supaya dia punya perasaan tidak sedang diungsikan. Iya. Diisolasi dulu kan. Saya bilang nggak mau. Sini nak. Kau dan anak-anak kan yang pergi. Jangan orang tua saya bilang. Jadi guys, teman-teman kalian lihat nih, apa kehangatan bocor udah gini nih. Padahal saya first time nih ketemu Ustaz Solmed sama April ya. Tapi luar biasa. Ini yang membuat mereka selalu awet muda. Isinya ketawa. Kita ada yang bercanda. Kita walaupun berdua bisa ngakak berdua di sini. Serius. Gue berdua tuh bisa bercanda bang. Oh, Berdua tuh bisa bercanda sama dia. Apa aja bisa gue jadiin bahan buat bercandaan gitu. sampai April nggak begitu ya. Tadi bercandaan receh tadi kita kayak apa? Iya orang tua kan. Orang tua Bogor. Itu Orang begini. tua Bogor kan kebayang. Sarungan, rokokan gitu kan. Terus gue kebayangin, kok kita kayak orang tua Bogor ya. Langsung ngakak dia masih lagi tegang-tegang gitu kan. Ya Allah. Udahlah pokoknya receh. Yang receh-receh aja, kita kan butuh hiburan ya. Hiburan aja udah. Iya. Tapi apa? April benar-benar memang nggak suka kayak keluar negeri apa gitu kan. Ya kan Ustadz tuh bilang kan, misalkan gitu, jalan-jalan yuk kata dia. Ayo kemana nih, misalkan satu negeri. Dia itu kan budget kan, pernah nanti tuh ngabisin uangnya segini. Itu, capek Nggak uang usah, sayang. Kan gue harus ngitung kak. Jadi biar tahu dong, jangan sampai begitu udah habis. Gue nggak mau denger. Duit lu kemana? Nah tuh Betawi tuh. Pertanyaan duit lu kemana? Nah, ini pertanyaan begini nih bahaya nih kalau kita nggak breakdown budget nih. Ya. Deng, tem sekian. Gak usah deh. Ya. Begitu tahu budgetnya nggak usah, sayang gitu. Karena nggak mungkin keluar negeri budget kecil. Gue bilang nih, dan anak kita ada 3. Iya. Belum Belum lagi yang lain. asisten Ya. yang lain. Belum lagi kesini gue hitungin. Bisa 10 orang kali kalau jalan lebih ya. Iya, makanya. Sayang. Kata dia. Akhirnya kita ke Bandung doang. Kita ke Bandung dia jalan. Jadi mending kan gue kalau ngajak dia, ini tiket udah ada, ya jalan. Oh, Dia lu nggak usah tahu. nggak usah tahu. Gak usah tahu budget. Iya. Balik lagi tuh Bang Betawi. Sama budget tuh kuat banget. Iya. Bukan uang kita ya, Pila. Iya Uang sih. pribadi dari tanggung dia sendiri. Tahu sayang dulu ya. Sayang. Iya, kita yang punya duit, mereka yang sayang, pusing kita jadinya. Tapi kalau lagi pengen, wah pokoknya kepengenannya bisa bikin kita berantem. Sama ini barusan tadi ini. Ini baru kejadian nih.
Saya sampai telepon sekretaris saya, ya kan, dia pengen celana Zara. Ada aja Plaza Indonesia, kita udah di Central Park. Saya bilang, gua nggak mau tahu, udah lu beliin sono. Nih akhirnya itu laporan nih, Bapak nih udah nyampe celana ibu nih. Ini pionir sekretaris nih, udah nyampe di rumah Pak nih udah nyampe di rumah. Udah sama, kalau udah mau nih mukanya cemberut kalau nggak keturutan, kayak orang besok kayak nggak bisa lagi beli gitu. Iya, ampun deh bener. Kalau udah mau, waduh, bisa ribut tuh. Begitu pas kita udah punya tuh bang, ayo. Nah, sayang deh. Lu ngapain ribut, sampai kagak tegor-tegoran karena begini. Begitu ada. Nggak jadi kan mendingan waktu itu lu gak usah minta. Ributnya udah, dapatnya enggak. Iya, udah kadang Betawi resenya di situ sih emang. Agak rese emang. Cuman nih dia ngomong-ngomong kayak ini ya, kita duduknya kayak lagi mau dimediasi ya. Ya gue, ya serius sih, kayak lagi mau dimediasi. Ini pengacara, ya kan? Ini pengacara nih. Kita kalau disuruh kayak disuruh, udah lu jangan yang ini udah jangan ribut, ya rujuk ya. Aduh, iya. Klien semua. Makanya, gue baru sadar nih, depan ini tengah pengacara. Ini istri saya ini orang yang nggak punya rasa cemburu. Dia tuh terlalu percaya sama saya, demi Allah. Kamu tahu nggak? Saya tuh kalau keluar rumah, kepengen banget rasanya di video call, hai Beb. Sorry ya, gitu. Lu tahu nggak, Bril? Jadi kalau dia nelpon biasa. Gue yang mindahin video call dong, demi Allah. Gue pacaran sampai sekarang nih, handphone gue nih dipegang aja nggak pernah. Ini orangnya di sini tanyain. Sama. Dia bodoh amat handphone gue nih. Terus apalagi yang namanya minta lokasi. Kamu lagi di mana? Sherlock, foto lagi di mana? Demi Allah dari pacaran sampai sekarang kagak pernah sekalipun. Perempuan Betawi cirinya begitu kali sama. Oh, mungkin ya. Nih, malah gue yang. Iya sama. Ya, malah gue yang. Lu gimana sih? Kadang nih kita waktu dulu saya pernah marah ya. Cuma urusan begitu. Lu ya, suami lu tanyain kayak kabarnya di mana, video call kayak kali aja gue lagi selingkuh gimana kalau lu nggak video call gue? Ya itu mah udah urusan Allah, urusan sama Allah. Kalau lu selingkuh udah urusan lu sama Allah. Kan udah selesai. Ya udah video call deh. Nanti kita video call nih. Ini ke tembok. Bukan langsung ya Beb, gitu enggak. Jadi di video call gini ya. Dia taruh begini handphonenya. Terus gue teriak lagi, mana mukanya? Gue bilang gitu kan. Mana muka? Ya, ini ngangkatnya juga setengah kayak ngangkat beban hidup gitu. Iya kenapa? Apa sih? Terus udah sebentar doang kasihkan. Ini Deska nih papa nih gitu udah. Udah begitu. Besok kita lagi rencana kan dulu nikah itu kan nggak ada pesta. Bismillah lah kita kalau ada umur panjang, ada rezeki. Kita mau akhir tahun tuh kan 8 November nih 5 tahun pernikahan. Jadi kita kepengen pakai gaun karena dulu saya nikah itu enggak. Cuman 500.000 di KUA doang. Jadi blazer yang saya pakai pinjam sama teman kantor dulu. Dia pakai kebaya pinjam sama adik saya. Jadi nggak ada resign. Kalau dibikin apa kayak pre-wedding gitu. Ya kayak sah pulang udah. Mertua aja nggak saya kasih duit. Minta foto di rumah aja, foto pre-wedding nggak ada. Nggak ada. Makanya mau dibuat ntar nih. Rencana November kita mau dia pengen coba di Ritz Carlton apa enggak di Mulia. Ya udah, yuk saya bilang nanti kita atur dulu IO. Pra-wedding. Yeah. Jadi yang tadi Ustadz bilang seorang yang hidupnya penuh dosa karena dia takut dibakar disiksa di neraka. Dia minta bakar saya punya jasad, pisahkan abunya ke laut, pisahkan lagi sebagian ke gunung. Karena dia saking takutnya disiksa di neraka. Itu terus Nabi rasa takut itu yang mengantarkan dia ke surga. Rasa takut itu. Lebih banyak dosanya daripada rasa takut yang sekali itu. Tapi yang sekali itu bisa jadi tiket dia ke dalam surga. Iblis tuh ibadahnya banyak, tapi sombongnya sekali itu kepada Adam, selama-lamanya dia di neraka. Di depan kita bisa musuh sama setan, begitu sendiri berteman sama setan. Di hadapan orang kita musuh setan, begitu nggak ada orang berkawan kita akrab dengan setan. Betul. Kata Allah, mana takutmu? Kau lebih takut sama dia daripada sama aku. Mana orang kau?
Beda. Begitu sendiri, kok berkawan sama ini. Saya sekali lagi ya, bukan sok suci atau apa. Saya itu sadar dosa saya banyak. Ya. Tapi saya sadar juga bahwa setiap hari saya takut saya mati nanti tidak layak untuk menghadap pencipta saya. Kalau dipikir-pikir nih, ada orang lahir di dunia ini dengan kondisi yang cacat dari lahir. Kalau dibilang adil hidup ini adil apa enggak? Enggak adil. Saya lahir sempurna, ada yang cacat. Dia cacat dari lahir, seumur hidup dia nggak bisa melihat, buta, cacat. Artinya apa? Nggak adil dong kehidupan ini. Tapi bukan dari situ sebetulnya kita melihatnya bahwa Tuhan itu adalah yang paling adil, maha adil. Dengan bukan saya mau, kalau kita mau masuk ke pikiran pencipta itu nggak akan sanggup karena kita manusia. Ya. Tapi kadang pakai logika, mungkin ya Tuhan menciptakan ada yang miskin, terlahir dari keluarga sederhana, ada yang cacat dan lain-lain. Ya karena memang dunia itu harus seperti itu gitu loh. Harus ada yang baik, ada yang ritmenya jahat. memang begitu. Kehidupan tuh kan sabar cuman dan syukur. Kayamu syukur itu bikin kamu masuk surga. Tapi miskinmu dengan sabar itu juga masuk surga. Adil dong. Iya. Karena pada prinsipnya dunia ini memang bukan tempat kita selamanya. Kalau selamanya baru tidak adil. Ini kan hanya ujian. Iya. Itu. Oke. Ya. Kamu mampu nggak menyelesaikan ujianmu di ujian miskinmu? Kunci jawabannya sabar. Kamu mampu nggak menyelesaikan ujian kayamu? Kunci jawabannya syukur. Kadang puncaknya dua-duanya ke surga. Iya, kayak di Palestina, Rafah. Baru lahir atau anak masih asik-asiknya nikmatin hidup, baru tiba-tiba bom mati. Ada yang sampai langsung mati, ada yang cacat. Itu kan ujiannya. Tapi sabarnya dia bighairi hisab, dia akan dapat pahala yang tidak pernah bisa dihitung. Karena itu tadi ya Ustadz, ada kehidupan setelah kematian itu. Yes. Dan itu yang membuat kholidina dunia itu fiha. adil itu. Yes. Jalan apa? Jalan menujunya ke sana itu orang beda-beda. Macam-macam ujiannya. Nih, ujiannya susah. Kuncinya apa? Ya sabar. Ujiannya kaya. Kuncinya apa? Ya syukur. Kau bisa selesaikan dengan jawaban syukurmu, surga. Kau bisa selesaikan jawaban dengan sabarmu, ya surga. Makanya malah yang ditakutkan oleh ulama-ulama itu bukan karena ujian kaya, bukan karena ujian miskin. Ujian kaya yang paling ditakutkan itu. Kalau miskin tuh mau kemana? Mau main judi nggak ada duit, mau mabuk nggak ada duit, perempuan nggak ada duit. Ya udah di rumah aja udah. Paling mentok-mentok berantem laki bini. Tapi kalau kaya mau kemana? Tinggal sebut. Mau ngapain? Tinggal ngomong. Menurut dia asik, tapi di mata Allah bencana. Makanya saya percaya ya Ustadz, cara untuk mempertahankan amanat Allah, titipan Allah, ya kita harus selalu menganggap bahwa ini benar-benar titipan, bukan punya kita. Itu yang membuat, makanya jujur ya, orang yang mengenal pribadi saya secara langsung, saya kadang kalau bikin konten kayak beli ini, karena emang pekerjaan saya di situ. Saya jauh dari kata suka pamer, suka sombong, enggak. Orang yang tahu, karena kita ini tahu banget mati itu cuma dibungkus kain kafan, sepetak doang. Mau rumah kita segede apa, dikuburnya 1 kali 2 udah selesai. Nggak ada yang spesial, dan kita nggak bisa pegang lagi itu mobil gua mewah kayak gimana, nggak bisa kita pegang lagi. Itu yang selalu membuat. Dan gue pikir kan baik lagi soal niat ya bang, kan hanya lu dan Allah yang tahu. Iya, betul. Tapi baik lagi begitu kita memposting kebaikan, kita lagi jualan bang. Jualan apa? Jualan kebaikan. Ya. Berharap banyak orang ikut baiknya. Ya. Itu sebetulnya. Itu kayak Hajjal Bukhari waktu di acara buka bersama kantor saya, dia ada kalimat itu saya posting juga tuh. Jadi urusan ikhlas itu urusan hati kita dan yang melihat Allah. Banyak orang yang terlihat ikhlas padahal dia sedang riya. Banyak orang yang terlihat riya padahal ikhlas.
Jadi udah nggak usah dipikirin kayak begitu, maju terus John, maju terus. Karena pada akhirnya kita ini satu persatu ngadep pencipta kita ini diminta pertanggungjawabannya itu satu, nggak bisa bohong juga. Pasti ketahuan semua di flashback semuanya kita ngelakuin apa selama itu, dan yang menentukan itu pencipta kita, bukan manusia. Jadi lu ngapain, nggak usah pusingin urusan orang. Makanya ikhlas itu kan satu ruang yang tidak bisa dimasuki siapapun kecuali hanya Allah. Hatta malaikat nggak tahu nih orang ikhlas apa enggak. Nggak tahu. Nabi yang bilang nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Artinya kalau malaikat aja nggak bisa tembus ruang itu, kok lu bisa menembus ruang orang? Lu bilang orang nggak ikhlas, malaikat aja nggak bisa tembus kecuali Tuhan. Allah yang tahu ikhlas nggak ikhlasnya. Kok bisa ada orang? Pasti John nggak ikhlas. Udah ngelebihin dari malaikat. Malaikat aja nggak bisa masuk ke ruang itu. Iya. Saking hebatnya ikhlas itu. Saking sakralnya ya. Sakralnya hanya dia. Iya. Contoh, misalnya Bang John bagi-bagi. Di hati dia apa? Begitu aja. Belagu. Gue aja nggak begitu. Itu padahal diem tuh. Iya. Nggak ngasih. Diem di tempat, tapi hatinya ada. Dengki, iri, ya. Itu jatuhnya sombong. Kelihatannya, ini orang nggak berbuat apa-apa, tapi di mata Allah, udah kena nih satu penyakit. Itu penyakit yang paling kronis, nggak bisa disembuhin. Kronis. Dan itu yang bikin iblis akhirnya selama-lamanya kan. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih bagus dari Adam. Udah junior, diciptainnya beda. Saya dari api, dari tanah. Masa saya mesti hormat sama dia? Hanya itu kesalahan dia. Makanya dia jadi iblis. Selebihnya dia ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan sampai hari ini iblis tetap menyatakan Allah adalah Tuhannya. Tidak pernah iblis keluar dari keyakinan bahwa Allah itu Tuhan. Hanya itu yang dia nggak mau. Saya nggak mau. Terserah. Cuman itu. Dan sampai sekarang iblis nggak punya Tuhan lain. Dia tetap mengaku. Oh iya tetap. Tapi statement Allah bahwa dia adalah kafir dan selamanya itu juga nggak bisa dibantah. Jadi kayak yang saya tadi cerita, saya selalu ingat kematian, saya selalu takut dunia ini hancur, gua nanti masuk surga apa neraka. Itu bisa salah satu jadi sikap hidup salah satu sikap yang disukai Allah, insya Allah. Jadi artinya selalu takut sama Tuhan gitu ya. Satu waktu Nabi Musa diperintah oleh Allah mengurus satu jenazah. Yang semua orang nggak ada yang mau ngurus jenazah ini, Bang. Kenapa? Karena pandangan orang ini ya bahasa sekarang mungkin biadab, bajingan, bangsat, semua yang jelek buat dia udah nih. Dia taruh tempat sampah, dijilatin anjing kayak apa terserah. Total Nabi Musa disuruh, kau urus tuh. Kaget tuh orang semua pada nggak mau. Karena ceritanya begitu busuknya nih orang. Setelah dikuburkan, karena Nabi Musa kan kalimullah, dia ngomong kapan aja sama Allah kan dijawab. Allah jawab. Di akhir hayat orang ini, dia tuh malam selalu merenung. Yang orang nggak pernah tahu. Yang orang tahu pokoknya dia bajingan, tengik. Tapi malam orang nggak pernah tahu. Dia cuma bilang, ya Allah, kalau kau masukkan aku ke dalam neraka, maka musuhmu pasti gembira dan nabimu pasti bersedih. Tapi kalau kau masukkan aku ke surga, ya Allah, pasti setan musuhmu itu akan bersedih, menangis, dan nabimu akan gembira. Cuman itu diantara kalimatnya. Artinya sudah memang kayak kelaziman orang yang brengsek masuk neraka, dan itu akan membuat iblis bergembira. Yes. Tapi begitu kau masukkan aku ke surga, ekspektasinya iblis, nangis tuh iblis. Orang yang banyak dosa masukin ke surga, iblisnya kecewa. Dan di akhir kalimatnya orang ini bilang apa? Dan aku yakin engkau pasti akan memilih iblis yang bersedih ketimbang nabimu yang menangis. Itu diperintah oleh Allah, urus tuh jenazah. Sementara yang lain nggak mau urus jenazah itu.
Gimana itu? Kita nggak pernah tahu. Itu yang bajingan tengik. Masa ada orang berbuat baik kita celah? Itu kan aneh. Tadi saya bilang juga, Ustadz, saya tetap di jalur saya. Jadi saya selalu nggak tahu ya. Kita ini kayak pikiran kita oke lah. Kita ini makhluk Allah paling sempurna. Yes. Kita diberi akal, bisa membedakan baik sama buruk. Yes. Dan saya diizinkan untuk berpikir seperti itu. Yang tadi saya sampaikan. Kenapa penampilan saya nggak saya rubah? Saya kalau boleh jujur Ustadz, demi Allah, nggak nyaman saya. Nggak nyaman. Ini, saya pernah baca ya literasi gitu. Kenapa sih Islam itu melarang segala bentuk yang bisa menyakiti diri kita sendiri? Contoh kita tato, itu kan menyakiti diri. Dan penampilan saya seperti ini, kenapa saya nggak rubah? Karena satu, saya punya logika, saya punya pemikiran sederhana itu. Kalau penampilan saya terlihat baik-baik, kayak orang baik pada umumnya, terus saya berbuat baik, orang nggak akan nengok. Saya mau membuat out of the box gitu, bahwa orang seperti saya bisa loh berbuat baik, bisa loh bantu orang yang hari ini hidupnya udah hopeless banget, ngelihat saya dia jadi bangkit lagi, jadi semangat lagi, dia jadi cari kerja lagi, dia jadi nggak mau ngatur Tuhan lagi, pokoknya urusannya kerja, besok urusan Tuhan. Tujuan saya di situ, Ustaz. Itu salah nggak, Ustaz? Nggak usah niat lu yang tatoan ya Bang. Gue tuh kan follow lu, ngikutin lu. Iya, makanya saya kaget loh. Saya waktu di DM sama Ustadz, beliau udah follow saya duluan, terus yang DM beliau duluan. Masya Allah. Itu tuh, gue bilang begini, Masya Allah nih orang mondok kagak, pesantren kagak, masuk Islam juga baru, kok bisa begini? Nah di hati gue, ya Allah kasih saya dong, bisa lebih dari dia. Tanpa disadar Bang John, kalau kemudian gue bisa baik karena lo, jariah nggak lo? Ya Allah, merinding. Itu yang ya bukan di depan ente ya. Ini biar saya cerita. Ini seorang ustadz loh yang ngomong. Biar saya cerita bahwa saya aja termotivasi gitu loh. Jadi kayak gue malu. Kok dia bisa? Gue harus lebih bisa dong. Gue mesti lebih dong. Bagaimana dengan orang-orang yang jadi silent? Untuk berlomba-lomba, yes. Jadi ada kayak parameter. Jadi saya jadi parameter untuk orang berlomba-lomba untuk lebih baik lagi. Makanya tadi saya bilang, Bang John tuh jualan. Terus gue beli, gue tertarik sama jualan ini gitu loh. Tertarik gue, kok bisa dia begini gitu loh. Mondok enggak, pesantren enggak, bicara agama mungkin gue lebih banyak taunya. Kok dia bisa begitu? Ya gue harus lebih bisa dong. Nah, jualan lu gue beli tuh. Jadi kalau izin sharing ya Ustadz. Jadi hidup yang membuat saya kayak gini Ustadz. Jadi pelajaran hidup tuh ibarat tuh school of life saya itu loh Ustaz. Ngerasain benar-benar dipencet, tapi saya percaya saya nggak boleh menyerah untuk alasan apapun. Yes. Saya harus bangun lagi, dihancurin hidup, bangun lagi. Dan saya waktu itu sempat nonton konten ya, video. Kalau saya salah tolong dilurusin karena saya nggak terlalu jago di situ. Ada ayat Al-Quran dari ini, bahasanya begini, Mafi kolbi khairullah. Oh. Itu ya, bacanya betul gitu Ustaz. Jadi ya, jadi Allah itu Allah mengizinkan masalah datang dari kehidupan kita. Itu tujuannya satu ternyata. Untuk mengosongkan hati, pikiran kita, jangan berharap sama siapapun. Di hati lu cuman harus ada gua doang. Lu berharaplah sama gua. Karena gue yang punya lu, gue yang punya dunia ini. Jadi lu ambil hati gua. Lu kalau mau ngejilat jangan sama manusia. Lu kalau mau ngambil mau ngejilat dalam tanda petik nih, lu ngejilat gua deh. Lu ngejilat gua deh. Karena gua yang bisa ngatasin semua masalah lu. Gue yang bisa nyelamatin lu, gua doang. Jadi gua kosongin nih hati lu semua. Gue izinkan masalah itu datang. Biar lu inget ada gua nih. Lu jangan berharap sama bos lu jangan berharap sama orang tua lu,
Karena semua kamu akan mendapatkan miliaran kekecewaan ketika lu berharap sama manusia. Tapi kalau lu berharap sama gue, lu nggak akan kecewa. Itu saya jadikan pegangan. Buat apa gue bersusah-susah dalam hidup ini? Buat apa gue terlalu bener-bener menderita banget ngadepin kehidupan gue? Toh hidup mati gue Allah Tuhan yang ngatur. Jadi ya sudah, gue bener-bener berharapnya sama Tuhan aja. Salah satunya tadi saya bilang, istri saya itu ngomong jangan ngatur, itu saya kayak ditampar bener-bener. Ini istri gue ngomong seperti itu, besok itu urusan Tuhan. Yang notabene istri janda, anak kan harus kasih makan, tapi bisa ngomong seperti itu, berarti kan gila, hatinya udah kosong banget. Kayak nabokin kita itu. Kayak ditabok, kayak ditampar kita, udah. Lu sadar lu. Karena saya percaya Ustadz, Allah itu kan nggak mungkin bicara langsung kecuali Nabi Musa. Bisa ngobrol sama Allah. Kayak kita ini kan ada pesan lewat keadaan. Ngomongnya bisa lewat orang tua kita nasihat, ngomongnya lewat istri kita, ngomongnya lewat sahabat kita, ngomongnya lewat karyawan kita, ngomongnya lewat orang yang lagi benci sama kita pun Allah bisa nitipin pesan kan, betul ya Ustadz ya? Itu yang saya alamin. Gue punya guru, mungkin guru gue orang bilang antik ya. Ini dua guru gue, satu guru gue di pesantren, satu guru gue di luar. Dua-duanya tasawuf. Satu waktu gue bilang, bagaimana melatih diri saya untuk tidak sombong? Apa kata beliau? Beli mobil yang paling mahal, beli rumah yang paling bagus, beli sesuatu yang paling mahal, yang lu bisa, yang lu mampu, beli. Dari tujuannya? Situ lu akan belajar. Ketika lu punya, lu sombong apa enggak? Gila gak? Bukan disuruh, ya jangan beli apa-apa biar lu nggak sombong. Nangkep. Hebat nggak? Iya. Kita kalau ketemu guru normal, lu mau nggak sombong, ya lu jangan beli mobil bagus, lu jangan beli jam mahal nih, Rolex lu, lu jangan pakai ya sendal yang harganya seharga motor. Entar lu nggak sombong. Enggak. Guru gue bilang, lu beli yang paling mahal, di situ lu tahu lu sombong apa enggak. Bener. Bagaimana lu tahu sombong apa enggak? Kalau tidak ada pemicunya. Begitu lu pakai yang branded, tapi hati lu tetap tadi, ini milikmu ya Allah. Tidak ada di hati. Dan ketemu kecuali orang pun, saya bukannya mau ini ya Ustadz, orang tua saya mau didik saya luar biasa. Kamu kan, saya orang Jawa, kamu kalau ketemu orang yang kamu lihat usianya di atas kamu, jangan lupa wajib bungkukkan badan, cium tangan. Itu sampai sekarang Ustaz, saya nggak peduli duitnya lebih banyak dari saya, mau orang game, maaf ya, yang dilihat orang nggak mampu, orang ini bukan pencitraan loh, tapi sudah kayak yang tadi istri saya bilang, udah kayak sistem kita. Ngelihat orang tuh udah langsung saya itu yang saya ya, itu salah satu bentuk kita selalu rendah hati juga ya Ustaz, dengan kita merendah, bungkukkan badan, cium tangan. Dan saya ngalamin betul Ustaz, selama perjalanan hidup saya ini ya, saya udah ngetes. Saya pernah ketemu orang, bahasa saya tengil, dari mana lu? Gitu. Dengan, kamu dari mana? Orang itu pada prinsipnya, semua orang di muka bumi ini lebih menghargai kerendahan hati ketimbang arogansi. Jadi mau lu duit lu sebanyak apapun, kalau elunya songong, lu nggak akan dapat respect dari orang. Tapi ketika kamu merendah, orang itu benar-benar malah kayak makin kepengen lebih rendah dari kita. Itu loh Ustaz. Takut sama hormat kan beda. Takut di depan. Iya. Hormat dimanapun. Respect ya Ustaz. Orang yang nggak ada tetap jangan coba-coba lu jelekin Bang John. Tapi kalau takut, emang setan tuh orang. Kok lu nggak ngomong depan dia? Ya gue takut bego. Kan? Masa gue depan dia gue ngomong. Tapi kalau hormat, ente nggak ada. Nah, nggak begitu orangnya. Nah itu hormat. Respect ya. Respect. Makanya Nabi walaupun sudah wafat,
pasang badan orang buat beliau. Akhlaknya kan, akhlaknya yang bikin orang jatuh cinta kan. Pasang badan orang. Jangan coba-coba lu hina. Dia yang udah ngajarin gua soal bagaimana budi pekerti, akhlak, kehidupan. Beliau ini udah wafat. Tapi ajarannya bikin kita jadi tadi respect, hormat. Sehingga namanya pun nggak boleh kau bikin cacat. Betul. Sampai yang bela miliaran orang. Nah itu tadi yang abang bilang, kenapa menundukkan kepala, kenapa ngomong lembut, itu membuat orang kemudian bukan takut tapi hormat. Kalau takut di depan kita, di belakang kita bisa jadi dia serigala. Tapi kalau hormat, nggak ada kita pun dia akan tetap bersama. Seorang bapak ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dosa saya banyak. Nabi tanya dosa apa? Dia nggak menyebut. Malu, saking nih dosa, nggak tahu dosa apa. Pokoknya dia malu aja nyebutinnya. Nabi diam. Malah dalam riwayat agak sedikit kurang suka. Ini orang pulang tanpa jawaban dari Nabi. Datang Jibril. Orang tuh udah diampunin dosanya. Kaget Nabi. Kok bisa? Malu tuh kan karena dosanya terlalu kotor atau terlalu besar. Kok bisa diampunin? Kata Jibril, dia punya penghapus, dia punya kafarat. Apa penghapusnya? Anak dan istrinya. Begitu tiap pulang, nih orang dari kerja, dari usaha, dari apa aja, dia selalu bawa makulat. Makulat tuh makanan ringan. Oh, ya Allah. Yang ketika datang anaknya menyambut senang. Papa, dosa dia diampuni oleh Allah. Laki itu yang paling susah pulang dari manapun bawa sesuatu. Itu kita tuh suami. Kita tuh asik di luar sendiri, makan, minum, pulang bawa kotoran, bawa sebel, bawa keringet. Dia lupa ada anak yang nungguin papahnya dari pagi sampai malam. Padahal itu kafarotnya, penghapusnya itu. Dosamu tuh dari pagi sampai malam, sederhana ya. Sampai gue suka bilang, lu bawain seblak paling 10.000, tapi 10.000 itu bisa ngapus dosa lu gara-gara anak lu seneng. Berarti dengan ini ya yang menentukan Allah. Jadi, berarti dengan saya kayak Sabtu Minggu pasti saya waktu dengan keluarga nyenengin anak istri. Itu terus tiap sore saya selalu tanya, "Ma, kamu mau dipesenin apa? Deska mau makan apa?" Ingat ke keluarga dikirimin, meskipun saya di sana lagi kerja, tapi kirimin makanan kesukaan anak saya, dia datang seneng megang mainannya dari McD atau apa gitu. Itu penghapus. Kafarat. Dan orang nih entah dosa apa kita nggak tahu, antara dosanya menjijikkan atau dosanya sangat besar. Jibril kasih kabar udah diampunin dosanya. Gara-gara nyenengin anaknya. Itulah. Sebegitu, makanya gue bilang begini bang, gue di mana sama gue mungkin sama kayak lo lah dalam pemikiran bahwa jangan pernah bilang kalau Allah tuh nggak baik banget, sangat baik. Dan kita harus pede bahwa kita akan masuk surga. Sangkin Rahman Rahimnya Allah itu begitu dahsyat. Dia itu sangat pengasih, penyayang, lebih kata Nabi dari sayangnya ibu kepada anak, dari seseorang yang kehilangan hartanya begitu kemudian kembali harta itu kepada dia. Allah lebih dari itu. Rasa kasih sayangnya melebihi seorang ibu kepada anaknya, dan rasa gembiranya ketika hambanya balik melebihi dari seseorang yang kehilangan harta lalu hartanya kembali. Dan itu digambarkan pada saat Nabi memberikan informasi kalau ada seorang anak mau masuk api lalu anaknya selamat, gembira ibunya, gembira. Allah lebih gembira dari itu pada hambanya. Tapi kemudian kehidupan ini normatif. Satu waktu kita hilaf, kita lupa, kita berdosa, manusiawi. Lalu kita menyadari, lalu kita mencoba. Walaupun Allah tahu besok juga lu kerjain lagi. Tahu Allah sampai akhir hayat apa yang mau dikerjain dia tahu. Kita tobat di Oslo. Kalau bahasa orang gitu, besok juga diulangin lagi tuh. Tapi ya Allah nggak bosen nungguin kita untuk begitu tuh. Ya Allah ampun, nggak bosen, dia tuh nggak bosen. Walaupun dia tahu besok ngulang lagi. Dan memang harus terus kita beristighfar
minta ampun terus setiap saat karena kita nggak tahu umur kita ya. Ustaz. Balik Itu. lagi di situ. Balik lagi di situ. kita Ya. nggak Kalau bisa setiap detik kita istighfar sama Allah itu tujuannya untuk itu karena kita nggak tahu detik keberapa kita pulang. Soal penampilan abang misalnya kan, Iya. dengan gaya yang bahasa orang julid, ya ini mah jauh dah dari kata sorga. Iya. Datanglah seseorang dengan pakaian yang tidak layak, seperti pada umumnya sahabat yang berkumpul. Tiba-tiba Nabi bilang, sebentar lagi ahli surga bakal lewat. Tahu-tahu dia yang lewat. Oh. Satu hari kedua ahli surga bakal lewat nih, dia lagi. Hari ketiga dia lagi. Sampai ada sahabat penasaran, amalan apa nih orang yang bikin dia masuk surga? Pura-pura nih sahabat nginep di rumahnya. Diliatin, sholatnya biasa aja, ngajinya juga enggak, puasa sunnah juga enggak. Apa yang dikerjain orang ini? Sampai Nabi menyebut orang ini ahli surga. Akhirnya dia jujur, saya tidak sedang berantem dengan bapak saya, tapi saya penasaran kenapa Nabi menyebut engkau ahli surga. Amalan apa yang kau punya? Akhirnya dia cerita, saya tidak tahu apakah amalannya atau bukan, tapi saya tidak pernah hasut dengan orang, tidak pernah iri sama orang. Dan setiap saya kembali ke rumah, tidak ada dendam dan benci di hati saya untuk siapapun. Dan saya memaafkan orang yang zolim kepada saya. Satu waktu ada seorang ulama, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama besar, hidupnya miskin, istrinya sebel banget deh, gara-gara nih punya suami cuma ngajar, nggak punya duit, kayak miskin. Satu waktu dia mau masuk ke dalam satu tempat pemandian, di booking lah sama ulama yang kaya. Sebel bininya pulang ke rumah, gara-gara miskin ya, susah gua, rendah gua, nggak bisa gua mandi di situ. Ibnu Hajar jawab, ikut saya. Dibawa ke sumur Zam-Zam, ambil ember, ciduk. Begitu ditarik, emas satu ember. Ambil lagi, emas satu ember. Ambil lagi, emas satu ember. Udah 3 ember emas. Kau bilang saya miskin apa kaya? Kaya, tapi saya memilih jalan miskin. Taruh lagi, semuanya, semua seember, sampai tersisa satu. Bolehlah satu buat saya. Taruh. Kau taruh, atau saya yang pergi meninggalkan kamu. Ditaruh lah emas itu, habis, balik lagi ke dunia. Jadi jangan pernah bilang bahwa saya ini miskin. Saya yang tidak mau mengambil kekayaan dari karunia Allah. Artinya bang, orang-orang yang atas izinnya, kalau tadi orang bilang kaget melihat abang, ya itu ember emas semua kok, tinggal tarik. Dan dibutuhkan juga ikhtiar dan effort tadi itu ya Ustadz ya. Tetap ke sumur ngambil, yang diambil emas. Bener. Ada itu bentuk pesan. ikhtiarnya, message-nya di situ. Message-nya di situ. Dan pola pikir pasti berpengaruh lah pada sikap. Mindset is everything. Yes. Mindset is everything, Ustaz. Saya hari ini datang ke sini ya karena mindset. Karena otak saya memerintahkan saya datang. Kayak saya, kenapa saya sampai dari tadi ngobrol ngalor ngidul, minta pencerahan, minta wejangan-wejangan, nasihat, kita sharing. Karena mindset saya memerintahkan itu. Bisa loh saya memilih, cukuplah sebentar datang ke sini silaturahmi, hai sebentar balik. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Ya, sama. Saya juga banyak dapat dari abang hari. Tapi saya nggak dapat apa-apa kalau otak saya tidak memerintahkan untuk saya melakukan itu. Itu yang saya value saya di situ, Ustaz. Value saya di situ. Saya tuh belajar pada siapapun. Ya, itu dia yang penting. Saya belajar pada siapapun. Siapapun orang itu memberikan pelajaran buat saya. Ada satu orang begini bang, ngomong sama saya. Dia tanya resep. Saya nggak bilang saya sukses ya. Saya nggak bilang saya hebat, nggak. Tapi buat saya sudah pencapaian yang harus saya syukuri. Ada orang pernah tanya, apa sih yang bikin lu bisa begini? Saya bilang, saya belajar pada siapa. Kalau gua mau belajar kepada pengusaha, banyak orang bilang, jangan belajar sama dia pemabok, dia nggak sembahyang. Masa lu belajar sama dia? Gue bukan lagi belajar nggak sembayangnya. Bukan belajar gue lagi nggak belajar mabok, gue belajar usahanya. Iya. Kita nggak boleh skeptis. Iya. Begitu lu mau belajar usaha, tapi lu melihat sisi lain yang tidak ada kaitannya dengan apa yang lu pelajari, saat itu lu udah gagal jadi orang sukses.
Gue begitu tuh. Karena gue belajar sama dia, usahanya. Lu kan bilang jangan. Masa lu belajar sama orang mabok? Masa lu belajar sama orang kagak sholat? Masa lu belajar sama orang yang kagak ngerti ibadah? Lah memang yang mau belajar nggak ngerti ibadah siapa? Emang gue mau belajar mabok sama dia? Gue mau belajar bisnis. Bisnisnya gue mau ambil, bukan maboknya. Lu kalau lihat surat dan ayat, ada Al-Baqarah, ada Al-Fil, ada An-Naml, ada An-Nahl. Itu nama-nama binatang. Tapi masuk dalam surat Al-Quran yang mulia. Kenapa nggak yang bagus-bagus aja nama ayatnya, nama Qurannya, nama suratnya? Di situ lu belajar dengan lebah, lu belajar dengan onta, lu belajar dengan semut. Bagaimana tuh kehidupan lebah itu tuh? Kalau dengan binatang yang nggak punya akal, Allah suruh lu belajar. Gimana dengan John yang tatoanin tapi akal masih ada? Oh iya ya. Loh, kalau kita dengan binatang suruh belajar, apa yang dilakukan? Ambil pelajaran. Ya masa ngambil pelajaran dari seorang John yang katanya tatoan dan pakai kalung, pakai anting, nggak ada yang bisa gua ambil. Banyak lah yang bisa gua ambil. Ustaz, untuk saya bagaimana Ustaz terkait penampilan? Ya, pertama soal penampilan, balik lagi tadi bahwa Allah kan tidak melihat fisik, harta, wajah, tapi hati. Dan itu adalah ruang yang hanya diketahui oleh Yang tadi private banget gitu. Yes, itu pertama. Kedua, bahwa penampilan abang itu bukan sedang dipromokan. Woi, pakai tato dong. Woi, Saya tidak pernah menyuarakan itu, iya betul. tapi begitu melihat tadi saya contohnya, ya Allah, ini orang santri bukan, pesantren kagak pernah, masuk Islam juga baru, kok bisa dia begini? Saya mikir, gue harus lebih bisa dong dari dia. Urusan itu biar Allah yang ngatur saya aja nantinya seperti Itu kan, maka saya bilang tanpa abang sadari bahwa ada yang mengambil pelajaran, dan saya tidak bilang, Buset, apa gue perlu pakai tato apa biar jadi seperti John? Enggak gitu. Gue nggak ngambil pelajaran itunya. Iya. Tanpa harus lu bertato kayak dia, tanpa lu harus pakai kalung kayak dia, tanpa lu harus pakai kaos kutang kayak dia, tanpa harus pakai anting kayak dia, justru lu harus malu. Dia yang begitu aja bisa, kok lu nggak mau dan lu nggak bisa, tuh gimana ceritanya? Terusin, siapa tahu. Jangan-jangan itu jadi jalan surga ketika jariah itu banyak. Kan nggak semua orang lapor, bang, gue gara-gara lu nih tobat, enggak kan? Betul. Bang, gue gara-gara lu enggak tahu tapi juga. saya punya keyakinan Iya. ada dan pasti banyak. Dan Allah tuh nggak pernah loss dalam melihat. Satu pun nggak ada, yang terlewat ya. Nggak ada yang terlewat itu. Siapapun pada apapun, pada setiap kejadian, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu mendewasakan, insya Allah. Itu memberikan value tersendiri untuk hidup kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena hidup yang paling nikmat itu ketika kita bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Trust me, aku udah buktiin itu. Aku udah buktiin dan aku udah praktekkan itu. Kepuasan batin kita ketika kita tangan di atas bisa mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban orang lain, memberi harapan pada orang yang hari ini sudah hilang harapan, memberi semangat pada orang-orang yang hari ini sudah hilang semangat, memberi sesuatu hal yang positif untuk dijadikan pelajaran untuk generasi yang mendatang. Hidup memang banyak banget cobaan, banyak banget ujian. Tapi percayalah, setiap cobaan, setiap ujian itu mendewasakan. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jadi tinggal bagaimana kalian semua mau pilih dewasa atau enggak, karena dewasa enggak berpengaruh pada umur. Semoga apa yang kita lakukan hari ini di rumah Ustaz Solmed, insya Allah bisa membawa hal yang positif untuk banyak orang. Dan dukung terus teman-teman, subscribe YouTube channel saya John_LBF, karena saya akan terus membagikan hal-hal positif di sosial media saya. Saya akan terus memberikan semangat untuk kalian semua. Tugas kita manusia hanya memperbanyak usaha,
Sisanya urusan Allah, urusan Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Kita akan dengerin closing statement dari Ustadz idola kita semua, Ustadz Solmed. Silakan Ustadz. Satu riwayat bahwa jangan pernah meremehkan kebaikan itu, walaupun hanya membuat wajah saudaramu itu tersenyum ceria. Itu punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita bisa memberikan senyum pada keluarga orang itu, memberikan senyum pada teman, sahabat, bahkan keluarga sahabat kita dengan apa yang kita miliki, yang pada hakikatnya itu sebetulnya jalan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak belajar dari Bang John pun, dan buat saya guru kehidupan itu juga beda dengan guru di sekolah. Semua adalah guru bagi kita semua. Bahkan maaf kepada orang yang kita anggap kadang-kadang tidak sama seperti kita saja, itu masih ada ilmu yang harus kita ambil. Thanks Bang John, sudah banyak memberikan kebaikan buat bangsa, masyarakat yang saya tidak bisa tapi Bang John bisa. Dan saya yang terima kasih. Apa yang saya tidak mampu, Bang John mampu. Dan saya terima kasih. Insya Allah saya janji terus memberikan edukasi yang baik ke masyarakat, khususnya generasi muda kita. Sama-sama Bang John. Ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, thank you. Sehat selalu buat Ustadz Solmed dan keluarga dan anak-anaknya, dan selalu apa yang dikerjakan insya Allah menjadi berkah dan manfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Bye-bye.